어차피 죽을 거라는 거 이미. Halo bre, kembali lagi bersama dengan Mimin hanya di channel Netfilm 98. Kali ini bre, gue akan ngebahas sebuah alur cerita film drama Korea terbaru yang baru dirilis tahun 2025. Jadi film ini berjudul Hunter with a Scalpel. Di sini Mimin langsung mengulas season 1 episode 1 sampai 6 sekaligus biar seru ya bre. Pada intinya saja, film ini bercerita tentang pembunuhan berantai yang berada di sebuah kota hingga menggemparkan negara, serta seorang dokter forensik yang sangat jenius dalam mengungkap di balik kasus-kasus besar yang tidak bisa terpecahkan oleh para kepolisian. Pembunuh berantai itu benar-benar sangat jenius dan berbahaya karena setiap kali melakukan eksekusi kepada para semua korbannya sangat barbar dan juga brutal. Bahkan ada beberapa korbannya yang termutilasi. Film ini juga menyajikan teka-teki serta plot twist yang benar-benar sangat seru, menegangkan, dan juga penuh dengan adrenalin tingkat tinggi. Lantas seperti apakah kisahnya? Yuk langsung saja kita gaskan ke alur cerita filmnya. Selamat menikmati dan enjoy video. Film dimulai yang memperlihatkan seorang bocah perempuan sedang menyendiri di suatu tempat dengan lengan yang terluka serta membawa sebuah boneka. Lalu waktu pun telah berlalu yang memperlihatkan di sebuah tempat bar yang mana pada saat itu ada seorang pria yang sedang mabuk berjoget. Tak lama dari itu datanglah seorang perempuan misterius yang secara tiba-tiba saja mendekati si pria itu. Kemudian ia langsung menghunuskan pisaunya berkali-kali ke tubuhnya. Layaknya psikopat, si wanita yang belum diketahui namanya tanpa ampun membunuh si pria itu hingga tewas. Bahkan saat melakukan eksekusinya, tidak ada satu orang pun yang berani menghentikannya. Pada akhirnya dia pun tersenyum setelah menghabisi si pria itu. Setelah kejadian tersebut, tim para kepolisian mulai melakukan olah TKP kejadian, yang mana pada saat itu ada seorang dokter perempuan yang bernama Seo yang memegang pisau bekas pembunuhan itu. Dari segi jaket dan wajahnya lumayan mirip dengan si pelaku pembunuhan, dikarenakan memang Seo sedang menggambarkan atau memperagakan adegan tersebut. Bahkan salah satu petugas polisi yang menangani hal itu sempat mengakui kinerja dokter Seo yang terlebih dahulu sudah berada di lokasi itu. Padahal pihak polisi belum mengetahui pembunuhan tersebut. Jadi si korban bernama Sam Seng Hyup, umur 29 tahun. Dia merupakan seorang atlet bisbol profesional. 필요가 있었나? 예, 금일 새벽 2시 무방비 상태에서 Seo yang emang dokter mulai menceritakan jika dalam kasus pembunuhan itu, si pelaku sangat menikmati aksi serta sensasi dalam mengeksekusi korbannya. Bahkan tidak merasa takut dan menyesal setelah menghabisinya. Tentu, polisi itu pun heran mengapa dokter Seo bisa tahu akan hal itu. Seo pun menjelaskan jika dia pernah mendengar hal itu dari seseorang, sehingga ia tahu gimana sensasinya. 손을 타고 그 느낌이 사이코패스거나. 근데 그런 건 어떻게 아세요? Di sisi yang lain, ketika para petugas polisi sedang menginterogasi beberapa orang yang memakai barang haram, ada salah satu pria yang mulai melakukan penyerangan dengan pisau. Kebetulan Seo berada di tempat itu. Ia mengajarkan bagaimana cara memegang senjata yang benar agar bisa menghabisi nyawa seseorang. Fokus Seo kemudian teralihkan saat ada salah satu pria yang nampaknya sedang berada dalam pengaruh obat. Hanya dalam tatapannya saja, Seo mampu melihat jika pria yang dihadapannya adalah seorang pembunuh yang sebenarnya. Karena Seo bisa merasakan itu, seolah-olah ia tahu cara si pelaku dalam membunuh si korban. 이거
저 새끼 피 묻은 칼에. 오이. Pagi hari cuaca sangat cerah di kota Yongseon. Dua petugas polisi yang dipimpin oleh ketua Chang Jin sedang ditugaskan oleh atasannya untuk mengintai kasus penguntitan yang sudah dilaporkan ke unit perlindungan wanita. Pasalnya, si pelaku penguntit sudah melakukannya beberapa kali. Karena perut ketua Chang Jin sudah keroncongan, ditambah si pelaku tidak nongol-nongol juga. Akhirnya ia pun mampir sebentar di toko Indomaret untuk mencari makanan agar perutnya tidak kelaparan. Nah, di saat sedang bersantai itu, ia tak sengaja memergoki seorang bocil yang kepergok nguntit coklat di tempat itu. Alhasil, si bocil itu pun langsung segera dibawa ke kantor polisi. Juniornya melarang membawanya karena masih bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Di saat mereka berdua sedang berdebat, anak buah Chang Jin langsung mengejar penguntit yang sesungguhnya. Kebetulan dia berada di tempat itu. Namun sayangnya dalam pengejaran itu si pelaku berhasil lolos melarikan diri karena ia sendiri telah tertabrak sebuah mobil yang melintas. Ya, meskipun sakit, namun rasa itu tidak sesakit harus kehilangan buronan yang sudah mereka incar sebelumnya. Kemudian Mas Bre, kita akan dibawa ke tempat laboratorium forensik Seoul. Saat itu, para dokter ahli forensik sedang melakukan tugasnya masing-masing. Dr. Seo yang berada di sana memerintahkan salah satu rekannya agar melaporkan kepada Pak Hong penyebab kematian Lee Sang Jun bukan karena pengemudi yang mengaku menabrak, melainkan ia tewas karena lemas akibat tekanan di leher. Ada kemungkinan besar dia telah sengaja dibunuh, apalagi mereka telah memiliki masalah warisan dengan saudaranya. 사인은 경부 압박 질식사. Ia juga mengirimkan Dr. Seon ke bagian analisis genetika karena dalam pembunuhan itu mereka telah menemukan keratin yang digunakan oleh si pelaku. Seo memulai menggunakan sistem pengolahan informasi pemeriksaan mengenai atlet Nam Seong yang diduga telah menggunakan obat narkoboy. Namun untuk pemeriksaan yang keduanya, para ahli bedah forensik belum memeriksanya kembali. Padahal publik sangat tak sabar menunggu hasilnya. 화학과 앞에서 뻗쳐. Tak lama dari itu, Dr. Seo ditelepon oleh si penulis Chung Yips mengajaknya bertemu. Chang Jin dan si anak buahnya mulai mendapatkan berbagai sidang dari atasannya yang marah-marah tingkat dewa. Dia bernama Jung. Dikarenakan anak buah Chang Jin terlalu ceroboh dalam ngudak-ngudak seorang pria, yang bisa saja si pria itu bukanlah pelakunya. Namun ia sangat yakin berdasarkan dengan ciri-ciri yang sudah dikantongi, memang dia adalah pelaku penguntitannya. 근데 굳이 Setelah mendapatkan berbagai omelan dari sang atasan, ia kemudian langsung segera melepaskan si bocil yang sebelumnya dibawa ke kantor polisi. Si bocil itu akan mendapatkan bimbingan dari departemen anak-anak, mengingat kedua orang tuanya sudah meninggal. Kemudian di tempat Binato Yongseon, tepatnya di tempat jasa pembersih dan pengering atau jasa laundry yang pemiliknya bernama Pak Choi, sedang didatangi oleh salah satu pelanggan. Dalam hal ini, mereka sempat mengobrol mengenai cewek-cewek janda yang banyak mengincar Pak Choi. 그 언니는 왜 또 대장이야? Terlihat di televisi, mereka sudah mengundang kepala bagian Seo Se-hyun. Dalam hal ini karena saking cerdasnya,
Beliau ini banyak sekali memecahkan kasus misteri yang susah untuk diungkapkan. Di antaranya, dia telah berhasil mengungkap pelaku kasus teror berantai anak-anak dengan asam klorida. Bahkan pada usianya yang ke-17 tahun, dia telah diterima Universitas Kedokteran di Seoul, serta dia dinobatkan sebagai dokter termuda di usianya yang ke-21 tahun. Malam harinya yang memperlihatkan salah satu petugas polisi yang mengantar pulang si bocil itu, dia sangat baik memberikan coklat. Dari sini saya tahu nama si polisi itu setelah memberikan kartu nama. Jadi dia bernama Jung Jung Hyun. Ia pun kemudian langsung memberikan makanan untuk adik si bocil itu, karena sebelumnya ia telah menunggu sang kakak hingga larut malam. 이거. Kemudian di gang yang berbeda, terlihat Seo Hyun yang berjalan seorang diri. Ia memberikan makanan kepada kucing yang sedang kelaparan. Namun, justru aksi kebaikannya itu dilarang oleh ibu-ibu karena takut bisnisnya terganggu. Seo Hyun mulai memperlihatkan wajah dinginnya. 장사하는데 내 저럴 줄 알았다. Kini Seo sedang berada di ruangannya. Ketika ia memeriksa komputernya, ternyata hasil laporan pemeriksaan Nam Seong diputuskan untuk dikembalikan. Di tempat yang lain kita akan diperlihatkan di sebuah tempat entah berantah, yang mana seorang pria misterius sedang mendengarkan berita mengenai tentang Seo Hyun yang berhasil mengungkap setiap kasus pembunuhan. Di tempat itu juga ia sedang mengeksekusi seseorang yang belum diketahui jenis kelaminnya. Kemudian di keesokan harinya, para petugas polisi disibukkan dengan kasus pembunuhan mahasiswi yang sudah menjadi mayat terbungkus plastik. Chang Jin melaporkan kepada Kepala Jung jika mayat itu merupakan sosok pelapor kasus penguntitan sebelumnya. Dia sengaja dibunuh agar kasusnya tidak terbongkar. 선배님. 네. 있는데요. Jung Hyun kemudian menemui Seo Hyun untuk melaporkan kejadian ini agar si mayat bisa segera diautopsi. Seo Hyun mengatakan jika sebelumnya Hong Jin-woo, salah satu petinggi polisi, telah menghubunginya. Jung Hyun langsung memberikan berkas kasus pembunuhan mahasiswi Daeyeon San. Mereka telah menerima laporan dari jam 5 dini hari. Namun keadaan jenazah korban benar-benar sudah sangat buruk dan juga membusuk. Sepertinya si mahasiswi tersebut telah mendapatkan berbagai penyiksaan yang sangat luar biasa. 신고가 들어와서 출동했습니다. 사건 현장이 대학교 %였는데 과장님께서 범행도 학교 선배입니다. 저희 그보다 Jadi bisa diketahui si mayat itu bernama Lee Yeonju, berumur 23 tahun, mahasiswi tahun ketiga administrasi Universitas Yongseon. Pada saat itu, Yeonju sedang cuti selama setahun untuk mempersiapkan ujian masuk kepolisian. Diperkirakan jika Yeonju tewas 3 hari yang lalu, namun penyebab kematiannya belum bisa diketahui karena kerusakan tubuh akibat serangga. Jung Hyun memberitahu ada benda kecil aneh yang menempel di sekitar bekas pembukaan si korban. Tak hanya itu saja, semua organ korban telah diambil kecuali lambung. Sedangkan untuk si pelaku pembunuhan itu, dia cukup cerdas karena semua TKP sudah dibersihkan bekas jejak kejahatannya. 부탁드리겠습니다. 현장에 이상한 이만치 깔끔하게 정리. 하죠. 대기하실 거죠? Seo Hyun dan rekan-rekannya mulai melakukan autopsi kepada jasad Yeonju. Di sini Mimin gak bisa nampilin tubuhnya karena takut dolar kuning. Intinya saja, jika salah satu bola mata kanan Yeonju telah diambil, ada juga yang sudah terkena belatung hingga menyebabkan kerusakan pada anggota tubuh. Ukuran belatung sedikit lebih besar dari area yang membusuk. Di lehernya terdapat jejak bekas penyuntikan obat.
Lalu ketika lehernya dibedah, Sehyun tahu jika sudah dipastikan ada sesuatu yang disuntikan ke dalam venanya. Lehernya juga dipatahkan hanya dalam sekali serang. Kemudian ada pendarahan saat lepuhannya disayat. Ketika tubuhnya mulai dibedah, di dalamnya terdapat cairan pembersih laks. Menurut salah satu rekan mengatakan, saat ditemukan di TKP, kondisi mayat disegel rapi menggunakan plastik yang biasa digunakan untuk pertanian. 냄새 맡아봐. 몽단체 그대로 유기되어 있었습니다. Ditambah lagi ketika Seohyun mendapatkan sebuah benang dari dalam tubuhnya, ia pun merasa gemetar. Sepertinya Seohyun sebelumnya pernah melihat benang itu. Ingatannya kemudian mengarah kepada seorang bocah perempuan yang di awal scene film, yang mana benang itu terhubung dengan boneka. Belum dijelaskan siapa sosok bocah itu dan kenapa dia masuk ke dalam truk yang di dalamnya terdapat banyak plastik pertanian. Ketika itu, ketiga polisi sedang mampir dulu ke tempat Choi untuk membersihkan pakaian mereka. Choi mengatakan kepada para polisi jika Yeonju adalah pelanggannya setia. Sebelum meninggoy, Yeonju menitipkan pakaian di tempatnya. Mereka juga telah memperlihatkan foto pelaku yang diambil dari CCTV yang sebelumnya pernah dikejar oleh Jung Hyun. Namun Pak Choi sepertinya tidak menanggapi hal itu. 죄수 씨 퇴원했다면서? 와, 고생했어. Tak lama dari itu ketua Jung menghubungi Chang Jin yang memberitahu jika Seohyun akan datang ke TKP penemuan mayat tersebut dan mereka disuruh menunggunya. 자자하더만. 아, 나 진짜고 대기하고 있으라네. Di tempat Sain untuk menguak kebenaran yang memperlihatkan para dokter ahli forensik sedang berunding kasus Nam Seung yang masih belum kelar juga, karena dari pihak lain menganggap kasus pada Nam Seung tidak berkaitan dengan narkoboy, melainkan hanya penyerangan biasa. Dokter si wanita itu memberitahu direkturnya jika Dr. Oh akan berunding dengan Dr. Seohyun atas kasus ini. Bisa disimpulkan direktur dan si wanita itu tidak senang kepada Dr. Seohyun karena jika Dr. Hyun melapor ke petugas lain, maka mereka berdua akan kena imbasnya. Mengingat Dr. Seohyun selalu pandai dalam memecahkan kasus masalah serumit apapun. Jadi mereka takut karena sebelumnya laporan Nam Seon yang sudah memakai narkoba telah ditolak mentah-mentah oleh mereka. 사건 내려갔어요. 아 또? 아이 그래. 나요. 우리 선배님 금끝이 다시. Di sisi yang lain, terlihat Dr. Oh, Dr. Seohyun dan juga Jung Hyun sudah berada di lokasi kejadian perkara. Beruntung tempat yang becek itu belum dibersihkan sama sekali oleh pihak kepolisian. Jung Hyun sebagai seorang polisi menyadari bahwa si pelaku sebelumnya sudah pernah melakukan pembunuhan karena tempat kejadian benar-benar terlihat cukup rapi dan tidak berantakan. Di lokasi itu juga terdapat sepatu bot yang ditinggalkan si pelaku untuk menaruh mayat. 수가 맞는지 확인하려는 겁니다. 증거품 목록 Menurut Dr. Seo, saat tubuh korban dibedah banyak jejak si pelaku. Mayat ditinggalkan di TKP yang bersih yang memang sengaja untuk dipamerkan ke publik. Dr. Seo belum bisa menyimpulkan segalanya karena dia tahu jika si pelaku memang sebelumnya pernah membunuh. Oleh sebab itu dalam setiap langkahnya, si pelaku benar-benar sangat terampil sehingga kasus ini sulit untuk diungkapkan. 이번 살인이 처음이 아닐 것이다. 깔끔한 현장에 보란듯 남겨진 사람 줄 수도 있었을 텐데. Saat itu Jung Hyun ingin menolong Dr. Seo biar nggak jatuh karena jalannya berlumpur dan juga licin. Namun Jung Hyun selalu saja dicuekin oleh sikap Dr. Seo yang sangat dingin sedingin salju. 계획 범죄에 가깝다고 느껴져서요. 뭐고요?
사실 최근에 스토킹 신고가 다수 Seo-hyun meminta agar Jung-hyun memeriksa CCTV setempat, barangkali ditemukan titik terang si pelaku. Menurutnya banyak sekali mobil van yang berlalu lalang, dan si pelaku telah memakai mobil yang cukup besar ketika memasukkan tubuh korbannya, karena tidak ditemukan bekas tekukan pada tubuh si korban, menandakan jika si penguntit itu cukup cerdas dalam setiap melakukan aksi brutalnya itu. CCTV 조회했을 때 승합차 같은 현장 주변에 특정 차량의 바퀴 자국이 조심해서 올라가세요. Malam hari di terminal stasiun Maseo yang memperlihatkan kedua dokter yang naik bus untuk pulang ke rumah masing-masing. Sebelum berangkat, nampak ada seseorang misterius yang menghentikan bus itu. 우선 범행 장소라도 특정해 Dalam hal ini Dr. Oh ingin agar kasus Namseon tidak dilibatkan dengan penggunaan narkoboy. Namun jawaban dari Dr. Seo-hyun tetap sama, ia akan melanjutkannya. Dr. Oh mengatakan Pak Direktur akan turun tangan mengatasi masalah ini, karena itu kasus dia yang telah diberikan langsung kepada Pak Direktur. Intinya, Dr. Oh akan melakukan tugasnya dengan baik supaya dia bisa naik pangkat. Dr. Seo-hyun hanya diberi waktu sampai besok untuk menjawabnya. 이렇게까지 해야겠어? Di kantor polisi, Jung-hyun sedang dibuat mumet dengan kasus pembunuhan yang sudah terencana itu, karena dia masih belum bisa menemukan titik terangnya. Meski dia mengecek rekaman CCTV, namun kendaraan yang lalu lalang cukup banyak. Ia juga mendapatkan telepon dari jurnalis Kim Hyung yang mengabarkan belum menerima berita apapun. 배웠습니다. Terlihat ketika Dr. Oh sudah berada di rumahnya, si pria yang sebelumnya menghentikan bus datang yang langsung menyakiti Dr. Oh. Di sana ia langsung disuntik obat bius hingga membuat Dr. Oh kelimpungan. Namun pada akhirnya, karena ia tak bisa meraih ponsel yang tergeletak di lantai, ia pun harus tewas setelah lehernya dipatahkan. Nampaknya si pembunuh benar-benar sangat ahli dalam setiap melakukan kejahatannya. Sementara itu, Dr. Seo-hyun kini sedang berada di rumah sakit menjenguk sang ibu. Di sana Seo-hyun merawat ibunya penuh dengan kasih sayang. Namun secara tak terduga, perilaku Seo-hyun berubah seolah-olah ia ingin menyakitinya. Namun ia berusaha untuk menahannya. Kemudian ia juga sama-sama ditelepon oleh jurnalis Kim Hyung. 중 전화 온 거 보고 연락드리려고 했는데. Kini kasus pembunuhan itu mulai mencuat dan viral di semua platform media. Pasalnya, pembunuhan itu benar-benar sangat sadis dan juga brutal. Semua organ tubuh hilang kecuali lambung. Kemudian tubuhnya dijahit kembali hanya menggunakan benang biasa. Kasus ini dijuluki sebagai kasus pembunuhan si penjahit di media sosial. Ditambah si korban adalah pihak si pelapor yang melaporkan kejadian penguntitan itu. Masyarakat banyak menyalahkan kinerja para kepolisian yang dinilai lamban dalam mengungkap kasus tersebut. 스토킹 용의자 검거의 실태 급속도로 확산 중인데요. Di kantor kepolisian, Ketua Jung marah-marah kepada bawahannya karena kasus itu telah bocor dan tersebar kemana-mana. Padahal para polisi berusaha untuk menjaga kasus ini agar tidak tersebar terlebih dahulu karena mereka belum bisa menemukan bukti. Hyuk-geum menuduh jika Jung-hyun telah membocorkan masalah ini dengan meminta bantuan kepada jurnalis Kim Hyung. Namun ia langsung membantah tuduhan itu. Justru Jung-hyun marah kepada mereka bertiga karena sudah seenak jidat tidak bertugas di saat ia dan Dr. Seo-hyun datang ke TKP. 경대 출신의 팀장 자리 거저 저에게 먼저 보고를 Seo-hyun dihubungi oleh Jung-hyun mengenai kabar berita yang sudah tersebar kemana-mana.
Sehhyun dibuat sangat-sangat terkejut tatkala saat ia sedang memeriksa isi lambung yang bergaris-garis sangat aneh. Ia pun sempat teringat dikala ia masih kecil, ia pernah menggambar garis horizontal 2 kali dan garis vertikal 3 kali menggunakan darah. Nampaknya ia masih bingung dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mengapa dalam setiap kejadian seolah-olah ia bisa merasakannya. Sehhyun menemui salah satu rekan kerja yang pro terhadap direktur. Ia menanyakan jamur yang sebelumnya telah ditemukan di tubuh Yeonju. Namun dia hanya diberikan selembar laporan saja karena rekannya itu sengaja ingin mendapatkan tugas autopsi agar namanya besar seperti Dr. Seo. Meski begitu, menurut cerita dari Dr. Seo, pada saat kuliah ia pernah praktek anatomi. Waktu itu kadaver kelompoknya sepertinya tidak diawetkan dengan benar sehingga muncul jamur. Jika tidak dibersihkan, jamur itu akan terus timbul. Setiap kali sebelum ia keluar ruangan anatomi, ia selalu menyiram disinfektan untuk membersihkannya menggunakan sikat. 방법이잖아요. 설거지도 세척. 그러면 매일 해부실 나가기 전에. Mendengar kejeniusannya, ia lalu langsung memberikan lembaran itu lagi kepada Sehhyun. Ia mengatakan jika memang benar jamur itu berasal dari potongan plastik. Namun mereka tidak tahu pasti jenis plastik apa yang digunakan. Namun mereka bisa tahu dari bentuk dan ketebalan plastik yang berasal dari sikat pembersih. 무슨 일로? 이어줘 혼자만 잡고 있지 말고. Di kantor polisi, Ketua Jung sedang bersama dengan anak buahnya menanyakan tentang kelanjutan dari pembunuhan ini. Pasalnya mereka sampai sekarang belum bisa menemukan titik terangnya. Jung Yun mengungkapkan pendapatnya berdasarkan dari hasil penyelidikannya. Jika si mayat sepertinya dibawa menggunakan mobil besar karena tidak ada indikasi ditekuk di bagian tubuhnya. Oleh sebab itu mereka akan menganalisis CCTV yang berada di pertigaan jalan dengan menyelidiki pengemudi mobil box atau mobil van yang mencurigakan. Sehhyun sedang berusaha keras menggali informasi, namun saat itu sempat teringat sesuatu yang aneh, yang mana di tengah hutan terdapat sebuah mayat yang tergeletak. Ia meyakinkan jika si mayat itu sudah mati. Kemudian di sini kita akan diperlihatkan seorang bocah misterius. Namun saat itu terlihat seorang bocah yang sedang membawa sebuah koper berat berisikan mayat di dalamnya. Ia kemudian menempelkan selembaran jasa pencarian orang. Dan disinilah kita akan diperlihatkan seorang bocah yang sedang membersihkan darah untuk menghapus jejak, yang mana bocil itu menggunakan sikat, kemudian menyapu arah garis horizontal dan juga vertikal. Seperti yang kita tahu, Sehhyun juga pernah melihat hal itu di lambung Yeonju. Bocil itu harus membersihkan segala noda maupun bercak darah agar tidak meninggalkan bukti dan juga sidik jari. Kalau tidak dilakukan, maka sang ayah akan memarahinya. Tak berselang lama dari itu, para kepolisian pun dikejutkan dengan kasus temuan mayat yang sudah dimutilasi. Ya bener guys, mayat itu sendiri yang sebelumnya telah dibawa oleh seorang wanita yang membawa koper semalam. Kemudian datanglah jurnalis Kim yang ingin meminta informasi dari Jang Chen mengenai kasus ini, namun ia menolak untuk memberitahukannya. 희생자가 발생할 위험 없다고 보십니까? 야, 근데 흰천 말고는 뭐. Sehhyun ditemui oleh rekan kerjanya untuk memberikan beberapa sikat yang dibeli di warung untuk menguji coba apakah di antara sikat itu bisa membersihkan seperti noda darah. Sehhyun terkejut setelah Dr. Oh tidak masuk untuk yang kedua kalinya.
Mereka belum tahu jika Dr. Oh telah dihabisi oleh seorang pembunuh berantai. 오 선생이 하고 있던 거라. Di kantor polisi, Jung Hyun telah didatangi oleh atasan dari polisi di atas ketua Jung. Jadi berdasarkan dari laporan Jung Hyun, pelakunya orang yang sama dengan pembunuhan yang kedua. Karena ditemukan benang yang sama dengan pembunuhan pertama dan juga kedua. Namun karena Jung Hyun baru pertama kali menangani kasus ini, mereka pun tidak percaya dengan hasil penyelidikannya. Tak lama rekannya yang bernama Seok-woo memberikan surat hasil autopsi yang sudah keluar. 어제 살인 사건이지. 아시겠죠? 그럼 다녀오겠습니다. Sehyun dipanggil oleh direktur mengenai hasil otopsi penemuan mayat itu, namun ia masih belum menemukan sesuatu untuk menjadi bukti yang kuat menguak masalah ini. Sehyun diperintahkan oleh direkturnya untuk menghubungi Dr. Oh karena tidak ada komunikasi sama sekali. Namun ketika ia akan beranjak pergi, justru datanglah Jung Hyun yang memberitahu jika ada penemuan mayat lagi. Ia pun kemudian bersama dengan teman-temannya langsung mengotopsi temuan mayat mutilasi tersebut. 준비됐습니다. Seperti biasa, mereka menemukan kembali benang jahit yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Di dalam lengannya terdapat benang jahit yang dililitkan jari telunjuk yang sudah terpotong. Dan disinilah ketika salah satu rekan mereka mengidentifikasi jari tersebut. Alangkah terkejutnya mereka setelah tahu jika korban dari pembunuhan mutilasi tersebut adalah teman mereka sendiri yang tak lain adalah Dr. Oh. Jung Hyun menanyakan kasus pertama yang sampai sekarang belum terpecahkan. Sehyun pun memberitahu meski mereka telah menemukan sidik jari si pelaku, namun mereka tidak bisa menemukan identitasnya. Jung Hyun kaget setelah diberitahu korban mutilasi itu adalah rekan kerja mereka. 결과는 똑같겠지만 예, 알겠습니다. Di sisi yang lain, dua polisi sedang memasang baliho agar masyarakat bisa melapor jika ada kejadian aneh di sekitar mereka. Direktur kemudian menemui Sehyun, telah tahu jika korban mutilasi itu anak buahnya sendiri. Direktur meminta agar Sehyun dijadikan saksi untuk penyelidikan karena terakhir kali mereka pernah berseteru. Ia melarang Sehyun agar jangan pernah menyinggung kasus Nam Seung karena itu adalah kasus pertama yang telah ditangani oleh Dr. Oh. Lalu Sehyun akan meminta tes ulang toksikologi ke bagian kimia forensik agar tidak terjadi kesalahan dengan hasil Dr. Oh mengenai Nam Seung. Namun direktur langsung menolaknya. 첫 선생 좀 불러. 들어왔던 사건이었고 오쌤 쳤다. 부르셨습니까? Karena Sehyun tetap kekeh ingin melanjutkan tes ulang, akhirnya membuat direktur marah dan memanggil Dr. Seon untuk menggantikan Sehyun karena telah membangkangnya. Sehyun pun tersinggung karena sebelumnya semua tugas itu telah diberikan kepadanya. Namun justru kini tugasnya sebagai ketua bagian forensik harus diberikan kepada orang lain. Gara-gara dia tidak menuruti untuk segera memberikan hasil tes Nam Seung. 시키는 일 못하겠다며. 힘에 넘기고 그 단순한 건 위주로 왜 보이려 해야죠. 어디서 할까요? Sehyun akhirnya dijadikan saksi sementara oleh Jung Hyun karena diperintah oleh atasannya. Intinya dalam interogasi tersebut Sehyun tidak tahu menahu akan kematian rekannya itu karena di satu waktu kejadian yang terakhir kalinya mereka hanya membahas pekerjaan biasa. Di malam kejadian itu ia juga sedang menjenguk ibunya di rumah sakit. Ia berjanji kepada Sehyun akan menangkap si pelaku. 늦게까지 있었습니다. 그런 것까지 말해야 되나요? Setelah melakukan interogasi, Jung Hyun dipanggil oleh Chang Jin untuk ke kantor. Di sana mereka telah menemukan titik terang. Berdasarkan dari rekaman CCTV gudang logistik paket tempat Yeonju bekerja,
Di sana terdapat seorang pria yang berada di sekitar Yeonju. Berdasarkan hasil analisis tim forensik terkonfirmasi 2008년에 그 살인으로 7년 선고 때문에 스트레스가 상당했었다고 합니다. bahwa ciri-ciri penguntit kasus sebelumnya sama dengan pembunuhan ini. Ternyata si pelaku sebelumnya pernah dihukum penjara 7 tahun kasus pembunuhan di tahun 2008 dan baru bebas 10 tahun yang lalu. Ketua Jung ingin langsung membuat surat penangkapan terhadap si penguntit itu. Namun Seo-hyun langsung membantahnya karena orang itu hanya menguntit saja, belum tentu dia yang melakukan pembunuhan itu. Tentu Ketua Jung pun marah karena selalu saja Jung Hyun membantah perintahnya. Ia mengatakan kepada ketuanya jika mereka harus fokus memeriksa rekaman CCTV pada kendaraan besar karena telah mendapatkan nomor kendaraan pembanding yang sudah didapatkan. 형이라 이거 고소 그건 이제부터 찾아야죠. Seo-hyun akhirnya mendapatkan laporan dari salah satu rekannya. Di sana ia memberitahu berdasarkan hasil dari plastik pembungkus jasad Yeonju, ternyata sudah ditemukan tanah mengandung unsur natrium. Kemudian dari jasadnya terdeteksi sejumlah besar pancuronium, yaitu obat pelumpuh otot dengan tipe racun. Obat itu bisa menyebabkan kelumpuhan dan paling parah bisa membuatnya mati. 순식간에 신체 마비는 물론 사망이 Malam semakin larut, para petugas polisi masih berkelimpungan memfokuskan melihat CCTV kendaraan besar yang melintas di sekitar kejadian. Seok-woo menemukan salah satu mobil van yang memiliki nomor plat yang sama. Bahkan waktu kejadian mobil itu melintas hampir sama dengan waktu pembuangan mayat. Akhirnya setelah mendapatkan alamat rumah si pemilik mobil, mereka pun langsung segera melakukan penangkapan. 어디 찾았습니다. 여기 강력팀 저 4시 16분. 이거 저희가 예상했던 Di sisi yang lain yang memperlihatkan Dr. Seo-hyun yang masih belum memecahkan kasus dari otopsinya. Akhirnya para petugas polisi sudah berada di tempat si pemilik mobil itu. Mereka pun langsung segera pergi masuk ke dalam, yang mana di sana terdapat si penguntit yang langsung segera pergi melarikan diri karena ketakutan. Jung Hyun terus mengejar meski ia ketinggalan ketiga temannya. Seo-hyun mencoba membandingkan foto sidik jari dengan sidik jari yang lain. Ia pun mulai menemui jawaban dari sidik jari tersebut. Ia kemudian meminta bantuan kepada Dr. Choi untuk mengambilkan plastik pertanian mayat itu karena ia akan memeriksa sidik jari lagi. Namun ternyata Choi sudah memeriksanya. Ia pun kemudian akan memeriksa pita perekat dari plastik itu, lalu memeriksa sidik jari dan juga tes DNA. 붙어있던 테이프 그거 좀 봅시다. Di lain sisi, terlihat Jung Hyun yang masih dalam tahap kejar-kejaran hingga ia akhirnya berhasil memojokkan si pelaku penguntit itu meskipun pelaku berhasil kabur. Untung saja teman-temannya datang tepat waktu sehingga mereka berempat pun sangat bersemangat untuk menangkap pelaku penguntitan itu. Sebagai penutupan, Jung Hyun berhasil membekukan dengan membantingnya. Seo-hyun akhirnya telah berhasil mendapatkan sidik jari dari si pelaku pembunuhan itu setelah mencocokkan dengan foto yang sebelumnya ia bawa. Kemudian di keesokan harinya, lagi dan lagi para warga digemparkan dengan aksi pembunuhan. Namun bedanya kali ini, yang dibunuh adalah kucing yang setiap harinya selalu diberi makan oleh Seo-hyun saat perjalanan pulang. Perut kucing itu terbelah dan organnya keluar. Si wanita yang sebelumnya pernah berseteru dengan Seo-hyun menuduh jika pelaku yang sudah menghabisi nyawa kucing itu adalah Seo-hyun. Tentu Seo-hyun tidak terima mengingat nggak ada bukti sama sekali.
Ia pun akhirnya dibiarkan pergi. 이제 뭐 신고 들어오면 출동을 해야 되니까. 없으면 가도 되죠. 재밌대. 고양이가 죽긴 소리 지르시는 거예요? 아니 아줌마가 먼저 소리 질렀잖아요. Saat berada di ruangannya, Seo-hyun telah dihubungi oleh Jung-hyun jika mereka telah berhasil menangkap pelaku si penguntit itu. Namun masih dalam proses interogasi. Mengetahui hal itu, ia pun langsung segera pergi ke kantor polisi untuk menemuinya. 저 지금 들어가 봐야 할 것 같습니다. Tak lama dari itu ia pun tiba, yang langsung memberikan hasil laporan autopsinya. Menurutnya berbeda dengan lokasi TKP penemuan mayat. Di sana mereka telah menemukan natrium dari tanah yang berasal dari plastik. Itu artinya lokasi dan tempat pembuangan mayat berbeda tempat. CCTV에 찍혔는데요. 나트륨 소금기 바다 맞죠? 것과 유기한 곳이 다르다는 건데. Ia memberikan beberapa bukti foto tentang si pelaku, namun mereka belum mengidentifikasi secara detail, apalagi pakaian yang dikenakannya sama persis dengan pakaian orang lain setelah diambil di beberapa tempat yang berhasil terekam oleh CCTV. Seo-hyun kemudian ingin pergi melihat si wajah pelaku itu, meski awalnya Jung-hyun melarang, karena yang boleh masuk hanya anggotanya saja. Namun ia meyakinkan bahwa ia juga berhak untuk melihat wajah si pelaku, mengingat dia adalah seorang dokter forensik. Akhirnya Seo-hyun pergi berjalan ke ruangan dengan penuh langkah ketakutan. 사건 해결 하나 믿고. Bahkan saat berada di ruangan itu sangat nampak jelas jika Seo-hyun sepertinya memiliki trauma itu terlihat saat ia memegang salah satu lengannya yang memiliki bekas luka, entah apa yang sebelumnya pernah terjadi dengannya. Dalam interogasi itu si pelaku penguntitan mengatakan bahwa ia bukanlah si pelaku pembunuhan itu. Memang dia memiliki mobil box yang terekam dalam CCTV, namun pada saat itu ia hanya sedang parkir untuk mengantarkan paket boneka untuk anu-anu bagi para pria. Sebut saja boneka itu Reldul. 내가 얼마 전에 들이대든지 해야지. 당신이 Ia kemudian ditelepon oleh Hyuk Geum yang telah mendapatkan bantuan dari tim lain mengenai gudang Kwon Hyung di pelabuhan Cheongwon. Setelah menggeledah gudang itu mereka hanya menemukan boneka Reldul. Tentu si pria itu pun justru malah mengolok-ngolok para petugas polisi karena sudah salah menangkap orang lain. Chang Jin yang sangat merasa tersinggung dengan perkataannya. Akhirnya ia pun marah dan langsung menindas pria yang masih terduga pelaku karena masih belum ada bukti yang kuat. Ditambah si pria itu malah melecehkan istrinya. Tentu amarahnya semakin menggebu-gebu. Ia pun langsung menghajarnya. Lalu setelah wajahnya rada-rada bonyok sedikit tapi nggak ngaruh, ia pun dilepaskan. Ia meminta pertanggungjawaban dari polisi yang sudah membuatnya babak belur. Ia meminta permohonan maaf sembari menghinanya. Ketika Chang Jin akan berlutut untuk meminta maaf, Jung-hyun langsung mencegahnya. Ia justru yang menggantikan Chang Jin untuk meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat oleh atasannya itu. Namun ia masih saja tidak terima. Alhasil ia pun ingin membalas dengan menghajarnya. Akan tetapi lagi dan lagi Jung-hyun langsung mempelintirkan lengannya. 그 누구도 미 취조 과정에서 불공정한 일을 겪게 되신 점 Disinilah dengan dinginnya ia berjanji pasti akan menangkapnya lagi meski ia bukan pelaku pembunuhan. Namun dia tahu betul jika ia adalah seorang penguntit. Karena pada saat Jung-hyun melakukan pengajaran di villa, ia sangat hafal dari sorot matanya. Ia pun kemudian keluar dari kantor polisi dan mengatakan di hadapan semua para wartawan dan reporter bahwa para polisi telah salah menangkapnya serta membuat wajahnya bonyok. Ia ingin mereka meminta maaf kepadanya.
Akhirnya dari kejadian tersebut membuat atasannya marah. Ia disuruh untuk meminta maaf kepada publik dan memberikan penjelasan. Di saat itu Seo-hyun diberitahu jika pria yang sebelumnya dicurigai oleh polisi kini telah dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Jung-hyun diberi rekaman CCTV pada saat Dr. Seo-hyun dan Dr. Oh naik bus. Mereka melihat ada pria misterius yang diyakini memakai pakaian yang sama dengan seseorang yang sebelumnya mereka tangkap, yaitu dia bernama Kwon Hyung. 또 되지 않을까요? 뭐 앞으로 조사를 해봐야 알겠지만 급한데. Akhirnya untuk menggantikan seniornya, Jung-hyun rela menghadap para wartawan untuk mengklarifikasi mengenai kejadian penganiayaan terhadap Kwon Hyung. Pihak dari petugas polisi sendiri telah meminta maaf dan mengaku bersalah dengan adanya salah tangkap. 혹시 연세우? 예, 그건 현재로선 그렇습니다. Tak hanya itu saja, Jung-hyun banyak mendapatkan rentetan pertanyaan dari para wartawan itu mengenai kasus pembunuhan berantai yang tak kunjung juga mendapatkan titik terang maupun bukti kuat agar bisa menangkap pelakunya. Ia bingung harus jawab apa, sedangkan mereka sendiri masih bingung dengan kasus ini. Di tengah-tengah gemetarnya, secara tiba-tiba saja datanglah Dr. Seo-hyun. Di sana ia mengatakan telah menemukan bukti sidik jari tambahan yang ditemukan pada mahasiswi Yongseon. Choi dan anaknya kebetulan sedang menonton acara berita tersebut. Anaknya bernama Seun. Seo-hyun mengatakan jika kasus pembunuhan terhadap mahasiswi dan kasus mutilasi terdapat sidik jari yang sama, itu artinya ini tergolong ke dalam pembunuhan berantai. 그렇습니다. 발견된 지문은 동일인의 것입니다. Seo-hyun yang kesal terhadap si pelaku kemudian menghinanya jika dia adalah seorang sampah masyarakat dan tidak berguna. Mungkin tujuannya agar bisa memprovokasi si pembunuh itu agar keluar. Untuk itu Seo-hyun akan bertugas di kota Yongseon untuk mengungkap semuanya. 글쎄 썩었네. 드립니다. 범인은 저희 국과수에서는 용천의 부검의를 파견해 Meski direktur marah kepada Seo-hyun, namun sebagai gantinya Seo-hyun akan menandatangani hasil tes obat Namseong sehingga ia pun langsung disetujui. Atas aksinya itu, Jung-hyun telah disidang oleh atasannya karena sudah berani menentukan pembunuhan itu sebagai pembunuhan berantai tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepadanya. 알아서 잠잠해질 거란 희망 갖지 마시죠. Untung saja Seo-hyun yang berada di sana membenarkan bahwa kasus pembunuhan itu merupakan kasus pembunuhan berantai. Ia meyakinkan dan meminta satu kesempatan lagi untuk mengungkap semua ini. Ia berjanji akan membantu pihak polisi lebih keras lagi agar masyarakat percaya dengan kinerja para kepolisian dalam menangani masalah. Jung-hyun langsung mengadakan rapat darurat bersama dengan teman-temannya. Mereka hanya memiliki petunjuk sidik jari tak teridentifikasi, benang, sikat pembersih, serta natrium. 시신 유기 방식은 달랐습니다. 논밭에서 의미하는지 목표가 무엇인지. Menurutnya jika si pelaku sangat pandai dalam setiap melakukan aksi pembunuhan itu, bahkan mayat pertama dan kedua telah dibuang secara terpisah. Saking terencana membuat para petugas dibuat berkelimpangan. Mereka tidak boleh meremehkan si pembunuh itu karena kemungkinan besar si pembunuh berantai berada di sekitar kota Yongseon karena setiap kali menaruh jasad-jasad korbannya selalu jauh dari jangkauan CCTV. Oleh sebab itu kemungkinan besar si pelaku sangat mengenal tempat ini. 순간 우리는 결코 범인을 잡을 수 없습니다. 멍대지도 감정적이지도 않으며 때론 우리를 주비가 없는 곳입니다. 따라서 용천에 거주 중이건. Di sisi yang lain terlihat Choi yang masih terbayang-bayang dengan ucapan Seo-hyun pada saat melakukan konferensi. Tak lama dari itu datanglah seorang perempuan ke tempatnya untuk komplain karena pakaiannya terdapat bercak noda. Ia pun menghina dan memarahinya. 이거 그냥 돈으로 주세요. 아이
Akhirnya si wanita itu meminta ganti kompensasi kepada Pak Choi. Tentu Pak Choi pun terpaksa akan memberikan ganti rugi. Namun disinilah kemudian kita akan benar-benar dibuat sangat-sangat terkejut dengan aksi Pak Choi kepada pelanggannya itu. 신발 하나 240 되겠다. 아저씨 사이즈가 어떻게 돼? 그렇게 쉽게 Secara tiba-tiba saja Pak Choi langsung menyakiti si wanita tersebut hingga membuatnya sangat ketakutan. Apakah Pak Choi ini pelaku pembunuh berantai itu ataukah bukan? Ya, kita tonton saja sampai habis ya guys filmnya. Dan ketika Pak Choi pulang ke rumah dengan sangat kejinya, ia langsung menyiksa istrinya sendiri. Di sini akhirnya sosok Pak Choi mulai terungkap. Sementara itu terlihat pada saat Jung Hyun sedang menyelidiki kasus kematian keduanya karena ada sikat pembersih yang telah ditemukan di sana. Siaku datang yang membawa video kotak hitam serta CCTV rute kerja Yeonju dan juga Dr. Oh. Sementara mereka akan mengecek CCTV lain. CCTV 번거지남 기준 맞죠? 맞습니다. Seo-hyun akhirnya sudah berada di tempat apartemen Yongseon milik Mbah Tukinam agar memudahkan tugasnya karena pintu itu rusak. Seo-hyun meminta Mbah Tukinam agar memperbaikinya. Ternyata Mbah Tukinam merupakan orang yang dekat dengan tempat usaha Pak Choi. Ia pun memberitahu kepadanya agar membantunya memperbaiki pintu yang rusak karena apartemennya sudah disewakan oleh dokter forensik. Ia pun akan membantunya setelah pulang dari kuburan anak dan istrinya. Jadi disinilah untuk menutupi semua kejahatannya, Pak Choi berpura-pura baik, padahal dia adalah seorang pelaku pembunuh berantai yang sangat sulit terendus pihak kepolisian. 아, 그래요? Jung Hyun masih juga belum bisa menemukan titik terang si pelaku karena tidak ada CCTV yang memadai. Ia pun akan pergi untuk menyusur setiap rute yang dilalui oleh si korban. Seo-hyun terlihat berada di sekitar desa tempat usaha Pak Choi berada. Namun saat itu tempat usahanya tutup. Di sana ia terus berjalan hingga menemui selembar kertas bertuliskan jasa pencarian orang hilang. Tak lama dari itu datanglah bocah pembawa koper yang sebelumnya pernah menaruh mayat mutilasi Dr. Oh. Dan disinilah akhirnya kita benar-benar tahu jika memang Pak Choi seorang pelaku pembunuh berantai tersebut. Pasalnya istrinya saja telah dihabisi dan anaknya disuruh membersihkan bercak darah itu. Saat itu Seo-hyun sedang naik bus yang sama pada saat ia bersama dengan Dr. Oh. Disinilah ia pun mulai mengingat sebelum kematiannya. Di dalam bus itu juga terdapat Pak Choi yang anehnya justru memanggil Seo-hyun dengan panggilan anaknya. Jung Hyun sudah berada di lokasi CCTV yang ia dapatkan, namun percuma saja ia masih belum bisa menemukan temuan yang berguna. Di sisi yang lain, yang memperlihatkan Pak Choi bersama dengan anaknya, disinilah ia pun terlihat akan mengeksekusi korban berikutnya yang sebelumnya pernah mencaci maki dirinya hanya dikarenakan di pakaiannya terdapat noda. Jadi sudah sah ya seluruh jika Pak Choi itu adalah pembunuh berantai tersebut. Mereka berdua akhirnya bertemu dan membahas kasus itu yang cukup sulit dan juga penuh dengan teka-teki, lika-liku untuk mereka ungkapkan. Tak lama salah satu dokter forensik menelponnya. Ia memberitahu tentang hasil tes obat kedua dari kasus Dr. Oh. Jadi jumlah pancuronium yang sudah terdeteksi ternyata sama dengan mayat pertama dan kedua. Namun, mereka masih belum bisa mengidentifikasi pelaku hanya dengan menggunakan tes tersebut.
mereka masih membutuhkan bukti-bukti kuat lainnya. 예, 정정현. 이가 없어서 주사침 여부를 확인하고 Dan disinilah ketika mereka sudah berpisah, yang memperlihatkan Seo-hyun yang berjalan di gang seorang diri di tengah-tengah malam gelap gulita. Seo-hyun dikejutkan kembali dengan temuan mayat yang sebelumnya sudah dieksekusi oleh Choi. Jadi metode pembunuhan tersebut benar-benar sangat mengerikan. Seingatnya pada saat dia masih bocil, ia sempat menjahit boneka. Dan jahitan itu benar-benar persis seperti jahitan Pak Choi kepada mayat tersebut. Yang benar-benar sangat-sangat merinding adalah ketika ia mendapatkan sebuah telepon tak bernama, yang mana suara tersebut sudah jelas suara Pak Choi. Disinilah ia memanggil nama Seo-hyun dengan nama sebutan Seun. Bahkan fakta yang sebenarnya ternyata Seo-hyun ini adalah anak kandung dari Pak Choi. Ia pun kemudian memanggil terus-menerus putrinya itu tanpa rasa bersalah sama sekali. Mental Seo-hyun mulai terganggu karena ia harus teringat masa lalu kelam yang sangat mengerikan itu bersama dengan ayahnya. 어렸을 적에 하나뿐인 내 딸. Saat mulai mengitari tempat itu, ia melihat ada anak Pak Choi yang lewat membawa koper lagi. Ia pun berusaha untuk mengejarnya. 얼마나 미안했는지. Hingga di tempat gang buntu, Seo-hyun mendapatkan makanan dari Pak Choi. Makanan itu merupakan makanan kesukaannya pas dia masih kecil dulu. Jadi luka yang berada di lengannya akibat digigit oleh anjing milik tetangga. Karena pada waktu itu sulit untuk melepaskan gigitan itu, akhirnya membuat Seo-hyun membunuh anjing itu hingga tewas. Dalam hal ini mereka berdua akan segera bertemu untuk menuntaskan masalah ini. Lalu kita akan dibawa ke scene flashback yang mana pada saat itu Seo-hyun masih hidup normal dengan ayahnya dan adiknya. Namun sang adik terlihat takut kepada ayahnya itu. Kemudian akhirnya para kepolisian dikejutkan kembali dengan penemuan mayat dengan penuh jahitan. Kebetulan yang jadi saksi mata Seo-hyun sendiri. Akhirnya ia pun dibawa pergi ke kantor polisi untuk segera melakukan autopsi setelah dimintai keterangan. Saat mereka dalam perjalanan menuju ke tempat lokasi autopsi, Jong-hyun memberikan jam darurat sewaktu-waktu Seo-hyun membutuhkannya. Singkat cerita, Seo-hyun dan rekan-rekannya langsung mengotopsi mayat tersebut. Di dalam mulutnya yang terjahit, ditemukan di dalam rongga mulut sebuah foto, yang mana foto tersebut merupakan foto Seo-hyun pada saat ia masih kecil. Namun, ia berusaha untuk menutupi dari semua orang, karena gak mungkin juga dia menceritakan ke semuanya. Jika yang sudah menghabisi para korban adalah ayahnya sendiri, karena Seo-hyun sudah bertekad akan melawan ayahnya itu. Disinilah saat Seo-hyun sedang melamun, Jong-hyun membahas tentang kasus tong biru yang terjadi di pelabuhan Cheongwon tahun 1999. Kasusnya sama-sama seperti ini, namun hingga sampai sekarang kasus tersebut tidak pernah terungkap sama sekali. Saat berada di kantornya, para petugas polisi mulai menggunakan sistem restorasi gambar montase 3D untuk mencocokkan foto bocah itu yang sempat menghilang. Siapa tahu bocah itu bisa membuka masalah semuanya. Namun tentu atasannya langsung menolak. Ditambah lagi, Jong-hyun membahas kasus mutilasi tong biru hingga sampai sekarang belum ditemukan pelakunya. 실종 아동에다가 그것도 먼저 미제! 그래서 제가 생각해봤는데 미제 사건을 같이 살펴보면 아니 싸우려는 게 아니라 Pak Choi dan anaknya kemudian kembali lagi ke desa mereka dahulu pada saat masih bersama-sama. Mereka pun langsung mengecat rumah itu. Tak lama kemudian yang memperlihatkan Seo-hyun yang datang kembali ke tempat desanya dahulu. Ia pun langsung memasuki ke dalam rumah yang sudah diperbagus oleh Pak Choi.
Adiknya kemudian datang yang menemui Sehyun saat berada di luar. Untuk yang pertama kalinya ia bisa bertemu kembali dengan ayahnya itu. Lalu Choi langsung memeluk Sehyun. Disinilah kemudian Sehyun heran mengapa ayahnya masih selamat setelah jatuh ke lorong gunung. Padahal sebelumnya ia sedang memastikan sang ayah sudah mati. Namun memang pada saat itu ia telah diselamatkan oleh seseorang sehingga ia bisa hidup kembali. Bisa diketahui juga jika Seun adalah anak yang ia pungut, bukan anak kandung asli. Setelahnya disinilah meskipun dia harus kehilangan sang ayah, itu tidak masalah sama sekali. Ia pun pada saat itu akan menghabisi nyawanya karena jika dibiarkan tetap hidup maka akan ada banyak korban yang berjatuhan. Namun Pak Choi berhasil menggagalkannya. Dikala itu hasil restorasi telah menemukan titik terang, namun mereka belum sadar jika si wanita itu adalah Sehyun. Kemudian ketika Sehyun ingin melancarkan aksinya kembali, ia pun harus dibuat pingsan oleh Seun menggunakan senjata listrik. Dan film yang berjudul Hunter with a Scalpel Season 1 episode 1-6 yang dirilis tahun 2025 pun telah selesai hanya sampai di sini saja. Di sini belum ada lanjutan dari filmnya ya bro guys. Semoga bulan mendatang segera tiba season 2-nya. Kita tunggu saja ya guys. Bagi yang penasaran terus pantangin channel Netfilm 98 ini. Lalu saya pamit untuk undur diri. Sekian terima kasih dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya. Bye bye.